Apakah Anda pernah berpikir apa yang akan terjadi jika besok semua fasilitas modern mati total? Tidak ada listrik, tidak ada gas, tidak ada supermarket yang buka. Ini adalah mimpi buruk bagi sebagian besar orang. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada kelompok orang yang justru akan tersenyum dan melanjutkan hidup seperti biasa? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini kita akan menyelami dunia kemandirian sejati. Kita akan membahas bagaimana kayu bakar, stopless makanan, dan sedikit kreativitas bisa menjadi penyelamat hidup Anda. Anda akan terkejut melihat betapa mudahnya melepaskan diri dari sistem yang rapuh ini. Banyak orang berpikir hidup mandiri itu mahal dan susah. Tapi di video ini, saya akan mengungkap rahasia yang disembunyikan oleh dunia modern dari Anda. Apakah Anda siap untuk mengambil alih kendali hidup Anda sendiri? Atau Anda lebih suka menggantungkan nasib pada perusahaan listrik? Coba tulis pendapat Anda di kolom komentar nanti. Mari kita mulai perjalanannya. Untuk memahami mengapa kita harus kembali ke cara lama, kita harus melihat sejarah. Nenek moyang kita tidak mengenal tagihan listrik bulanan. Mereka tidak stres saat harga gas dunia naik. Mengapa? Karena mereka memiliki sistem pertahanan hidup yang dibangun di dalam rumah mereka sendiri. Mereka mengandalkan alam. Inti dari kehidupan mereka adalah api dan makanan yang disimpan dengan baik. Selama beberapa dekade terakhir, kita telah ditipu oleh kenyamanan semu. Kita diajarkan untuk membuang tungku kayu dan menggantinya dengan pemanas elektronik. Kita diajarkan untuk membeli makanan instan setiap hari alih-alih menyimpannya untuk musim dingin. Akibatnya, kita kehilangan kemandirian kita. Kita menjadi sangat bergantung pada pihak luar. Namun, saat ini semakin banyak orang yang sadar. Mereka mulai kembali ke akar. Konsep mengumpulkan kayu sebagai penyelamat dan membuat persediaan makanan di dalam stopless kembali populer. Ini bukan sekadar tren, ini adalah respons alami manusia untuk bertahan hidup. Ini adalah cerita tentang mengambil kembali kemandirian kita yang sempat hilang. Mari kita bicarakan ilusi keamanan di dunia modern saat ini. Kita sering merasa sangat aman ketika rumah terang benderang. Kita merasa aman saat kulkas penuh dengan makanan segar. Namun, keamanan ini sebenarnya sangat rapuh. Coba bayangkan sebuah contoh nyata yang sering terjadi. Badai besar melanda kota Anda dan memutus jaringan listrik utama. Dalam hitungan jam, kepanikan mulai terjadi. Kulkas Anda berhenti bekerja dan daging di dalamnya mulai membusuk. Pemanas air mati membuat Anda tidak bisa mandi dengan nyaman. Ponsel Anda kehabisan baterai sehingga Anda terputus dari dunia luar. Kegelapan membawa rasa takut yang nyata. Inilah momen di mana kita sadar betapa lemahnya kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu bantuan dari pemerintah atau teknisi. Ketergantungan ini sungguh mengerikan jika dipikirkan lebih dalam. Kita telah menyerahkan kemampuan bertahan hidup kita kepada perusahaan raksasa. Oleh karena itu, langkah pertama menuju kemandirian adalah menyadari kelemahan ini. Kita harus berhenti berpikir bahwa listrik akan selalu ada selamanya. Kita harus mulai memikirkan rencana cadangan. Rencana yang tidak membutuhkan kabel atau sinyal internet. Sebuah rencana yang sepenuhnya ada di bawah kendali tangan kita sendiri. Kebebasan dimulai dari pemikiran ini. Sekarang kita masuk ke solusi pertamanya, yaitu kayu sebagai penyelamat. Kayu adalah sumber energi tertua dan paling dapat diandalkan di bumi. Saat kita membicarakan kemandirian sejati, kayu adalah fondasi utamanya. Ada mitos besar yang mengatakan bahwa menggunakan kayu bakar itu kuno dan tidak efisien. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Teknologi tungku kayu modern saat ini sangat luar biasa. Mereka bisa membakar kayu dengan bersih dan menghasilkan panas yang tahan lama. Bayangkan sebuah malam musim dingin yang sangat menusuk tulang. Angin bertiup kencang di luar sana. Tiba-tiba tiang listrik roboh dan seluruh kota menjadi gelap gulita. Para tetangga yang bergantung pada pemanas listrik akan mulai panik dan kedinginan. Namun, di dalam rumah Anda, suasananya sangat berbeda. Anda hanya perlu menyalakan api di tungku kayu Anda. Suara kayu yang terbakar memberikan rasa tenang yang luar biasa. Panasnya langsung menyebar ke seluruh ruangan. Cahaya apinya menggantikan lampu yang mati. Kayu bukan sekadar bahan bakar biasa. Kayu adalah jaring pengaman Anda saat dunia modern gagal berfungsi. Dengan memiliki tumpukan kayu di halaman, Anda menyimpan energi matahari yang sudah dipadatkan. Anda adalah bos untuk energi Anda sendiri. Inilah arti kebebasan yang sesungguhnya. Mari kita bahas aspek psikologis dari gaya hidup mandiri ini. Ada sesuatu yang sangat mengubah jiwa ketika Anda tahu Anda bisa bertahan hidup sendiri.
Ini menghilangkan banyak kecemasan modern. Sebagian besar stres kita hari ini berasal dari ketidakpastian ekonomi dan biaya hidup. Tapi ketika Anda memiliki sumber panas sendiri dan makanan sendiri, beban itu berkurang drastis. Ada contoh yang sangat menarik tentang ini. Bayangkan Anda sedang duduk di teras sambil meminum kopi. Anda melihat berita di televisi tentang krisis energi global. Harga gas naik tajam. Orang-orang berdemonstrasi di jalanan karena tagihan membengkak. Jika Anda hidup dalam sistem, Anda akan ikut panik. Jantung Anda berdebar memikirkan cara membayar tagihan bulan depan. Tapi karena Anda memiliki pemanas kayu dan persediaan makanan, Anda hanya tersenyum tipis. Anda mematikan televisi dan kembali meminum kopi dengan tenang. Kedamaian pikiran semacam ini tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah hasil dari kerja keras dan persiapan. Menjadi mandiri memberikan rasa percaya diri yang mendalam. Anda tahu bahwa apapun yang terjadi pada ekonomi dunia, keluarga Anda akan tetap hangat dan kenyang. Ini adalah kekuatan mental yang sejati. Dapur kayu adalah jantung dari rumah yang mandiri. Ini bukan sekadar alat untuk memasak, tetapi pusat kehidupan keluarga. Dapur dengan tungku kayu menawarkan keajaiban yang tidak bisa diberikan oleh kompor gas atau listrik. Mari kita hancurkan satu mitos di sini. Banyak yang mengira memasak dengan kayu bakar membuat makanan kotor dan berbau asap yang menyengat. Kenyataannya, tungku kayu modern dirancang tertutup dengan pelat besi yang bersih. Suhu yang dihasilkan sangat merata dan sempurna untuk memasak perlahan. Sebagai ilustrasi, bayangkan proses memanggang roti. Anda membuat adonan dari gandum yang Anda simpan. Anda memanaskan oven kayu hingga suhu yang pas. Saat roti dimasukkan, panas dari kayu memberikan tekstur kerak yang luar biasa renyah. Aroma roti yang baru matang bercampur dengan wangi kayu bakar memenuhi seluruh rumah. Tidak ada kompor listrik mewah yang bisa meniru rasa dan suasana ini. Selain itu, dapur kayu bekerja ganda. Saat Anda memasak sup atau merebus air, tungku tersebut sekaligus memanaskan seluruh ruangan. Anda menghemat energi dengan cara yang sangat cerdas. Di musim dingin, dapur ini menjadi tempat berkumpul paling favorit bagi seluruh anggota keluarga. Tentu saja, memiliki dapur kayu berarti Anda harus menyiapkan bahan bakarnya. Mengumpulkan dan membelah kayu adalah seni sekaligus olahraga. Ini adalah bagian integral dari kehidupan yang mandiri. Anda tidak lagi pergi ke pusat kebugaran untuk mengangkat besi. Anda berolahraga dengan cara yang produktif. Bayangkan sebuah pagi di musim gugur yang cerah. Udara terasa sejuk. Anda mengambil kapak dan mulai membelah batang-batang kayu yang sudah disiapkan. Setiap ayunan kapak membutuhkan fokus dan tenaga. Suara kayu yang terbelah memberikan kepuasan tersendiri. Ini adalah kerja fisik yang menghubungkan Anda kembali dengan alam. Membelah kayu mengajarkan kita tentang kerja keras dan persiapan jangka panjang. Kayu yang Anda belah hari ini mungkin tidak akan digunakan sampai tahun depan. Ini karena kayu harus dikeringkan terlebih dahulu agar terbakar dengan sempurna. Proses ini melatih kesabaran kita. Anda belajar merencanakan masa depan. Melihat tumpukan kayu yang tersusun rapi di samping rumah memberikan rasa aman yang luar biasa. Tumpukan itu ibarat rekening tabungan Anda, tetapi dalam bentuk yang jauh lebih nyata dan bermanfaat. Kini saatnya kita membicarakan bagian kedua dari kemandirian kita, yaitu stopless makanan atau metode pengawetan. Di Polandia ini sering disebut dengan budaya słoiki. Menyimpan makanan dalam stopless kaca adalah kunci untuk bertahan hidup sepanjang tahun. Mari kita luruskan sebuah mitos populer. Banyak orang berpikir makanan dalam kaleng atau stopless kehilangan semua vitaminnya dan tidak sehat. Faktanya, jika dilakukan dengan teknik pasteurisasi yang benar, sayuran dan buah yang diawetkan sendiri jauh lebih sehat daripada sayuran impor di supermarket yang disemprot bahan kimia. Coba bayangkan momen yang menakjubkan ini. Di tengah badai salju di bulan Januari, tidak ada sayuran segar yang tumbuh. Anda berjalan ke ruang bawah tanah Anda. Di sana, ratusan stopless tertata rapi. Anda mengambil satu stopless berisi buah beri merah yang Anda panen pada musim panas lalu. Saat Anda membuka tutupnya, aroma musim panas langsung tercium. Anda menyantap buah itu bersama bubur gandum hangat. Stopless ini adalah kapsul waktu. Mereka menyimpan kelimpahan musim panas untuk dinikmati saat musim dingin yang keras. Ini adalah sistem ketahanan pangan yang paling jenius yang pernah diciptakan manusia. Membangun persediaan makanan tidak bisa dilakukan sembarangan. Dibutuhkan strategi yang matang agar Anda benar-benar mandiri.
Anda tidak bisa hanya membeli mie instan ratusan bungkus. Tubuh Anda butuh nutrisi yang seimbang untuk bertahan hidup. Strategi yang baik dimulai dengan bahan pokok yang tahan lama. Kita berbicara tentang beras, gandum, kacang-kacangan, dan madu. Contoh penerapannya seperti ini. Anda menyiapkan drum plastik food grade. Di dalamnya Anda menyimpan puluhan kilogram kacang merah dan beras merah yang sudah divakum rapat. Ini adalah fondasi karbohidrat dan protein Anda. Setelah itu, barulah Anda fokus pada stoples pengawetan untuk vitamin dan mineral. Anda membuat acar mentimun, saus tomat buatan sendiri, dan daging asap yang diawetkan dalam lemak. Anda harus menerapkan sistem rotasi atau yang biasa disebut FIFO, masuk pertama keluar pertama. Jika Anda baru membuat selai apel tahun ini, taruh di barisan paling belakang. Konsumsi dulu selai apel yang Anda buat tahun lalu. Dengan strategi penumpukan yang sistematis ini, Anda tidak akan pernah kehabisan makanan berkualitas, bahkan jika krisis berlangsung selama lebih dari setahun penuh. Kemandirian tidak hanya soal makanan dan suhu ruangan, kita juga harus memikirkan kebutuhan dasar lainnya, yaitu air panas. Dalam kehidupan modern, kita sangat dimanjakan oleh pemanas air elektrik. Kita tinggal memutar keran dan air panas langsung mengalir. Namun, sistem ini langsung mati saat listrik padam. Disinilah dapur kayu kembali menunjukkan kehebatannya sebagai penyelamat. Tungku kayu tradisional sering dilengkapi dengan tangki air terintegrasi. Bayangkan Anda pulang setelah seharian bekerja di luar rumah di tengah udara yang membeku. Otot-otot Anda kaku dan tubuh Anda menggigil. Alih-alih meratapi tidak adanya listrik, Anda masuk ke dapur. Anda melihat uap mengepul dari ketel air besar di atas tungku kayu yang menyala. Anda menuangkan air panas itu ke dalam bak mandi dan mencampurnya dengan sedikit air dingin. Mandi air hangat hasil dari pembakaran kayu memiliki sensasi yang sangat berbeda. Rasanya jauh lebih menyegarkan karena Anda tahu Anda menghasilkan panas itu sendiri. Anda tidak perlu bergantung pada infrastruktur kota untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tubuh Anda. Air panas alami ini adalah kemewahan sejati dalam hidup off-grid. Untuk mengisi stoples itu, Anda harus memiliki sumber bahan mentah. Tentu saja, Anda bisa membelinya dalam jumlah besar dari petani lokal saat musim panen. Namun, tingkat kemandirian tertinggi dicapai ketika Anda menanamnya sendiri. Memiliki kebun sayur sendiri adalah langkah krusial. Tidak ada mitos yang lebih menyesatkan daripada anggapan bahwa bertani itu membutuhkan tanah berhektar-hektar. Faktanya, pekarangan rumah yang kecil pun bisa menghasilkan ratusan kilogram sayuran jika dikelola dengan metode intensif. Ambil contoh, tanaman tomat. Di awal musim semi, Anda menyemai biji tomat di ambang jendela. Saat cuaca menghangat, Anda memindahkannya ke kebun. Anda merawatnya dengan kompos yang Anda buat sendiri dari sisa dapur. Di akhir musim panas, satu tanaman bisa menghasilkan belasan kilogram tomat merah yang ranum. Anda tidak mungkin memakan semuanya secara langsung. Disinilah proses pengawetan dimulai. Anda merebus tomat-tomat itu menjadi saus kental yang lezat, memasukkannya ke dalam stoples, dan menyegelnya dengan panas. Anda baru saja mengubah sinar matahari dan tanah menjadi persediaan makanan gratis untuk setahun ke depan. Kehidupan mandiri bukan hanya tentang bertahan hidup secara fisik, tetapi juga tentang menjaga keindahan dan tradisi. Disinilah kreativitas berperan. Mari kita ambil inspirasi dari Iwonka dan hiasan Paskahnya. Membuat kerajinan tangan adalah cara yang indah untuk mengisi waktu saat Anda tidak sibuk di kebun. Ini menghubungkan kita dengan siklus alam dan perayaan tahunan. Saat menjelang Hari Raya Paskah, banyak orang menghabiskan uang untuk membeli dekorasi plastik buatan pabrik. Tapi bukan itu cara hidup mandiri. Bayangkan Iwonka berjalan ke tepi hutan. Dia memotong beberapa ranting pohon dedalu yang lentur. Dia mengumpulkan bunga kering, lumut hijau, dan kulit telur yang sudah dikosongkan. Di depan tungku kayu yang hangat, dia merangkai bahan-bahan alam tersebut menjadi hiasan meja Paskah yang sangat cantik. Setiap rangkaian memiliki keunikannya sendiri. Tidak ada bahan kimia, tidak ada limbah plastik. Hanya keindahan alam yang dibawa masuk ke dalam rumah. Tradisi membuat stroiki atau hiasan ini memberikan nutrisi bagi jiwa. Ini membuktikan bahwa hidup tanpa bergantung pada toko modern justru bisa membuat rumah kita jauh lebih estetik dan penuh makna. Selain memperindah rumah, kerajinan tangan seperti hiasan Paskah Iwonka memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemandirian juga berarti memiliki cara untuk menghasilkan sedikit uang tunai tanpa harus bekerja dari jam 9 sampai jam 5 di kantor.
Ada mitos bahwa untuk memulai bisnis, Anda butuh modal besar dan pinjaman bank. Ini sama sekali tidak benar dalam gaya hidup mandiri. Hiasan Paskah yang dibuat dari bahan alam sebenarnya sangat diminati oleh masyarakat luas. Orang-orang di kota bersedia membayar mahal untuk barang kerajinan otentik yang dibuat dengan tangan. Bayangkan Iwonka membawa keranjang berisi puluhan hiasan Paskahnya ke pasar lokal di akhir pekan. Orang-orang langsung tertarik dengan keindahan dan kealamian produk tersebut. Dalam beberapa jam, semua hiasannya terjual habis. Uang yang didapatkan ini kemudian bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Misalnya membeli sepatu bot yang kuat, alat pertukangan baru, atau garam dalam jumlah besar. Ini adalah sistem ekonomi mikro yang sangat sehat. Anda mengubah kreativitas dan bahan gratis dari alam menjadi sumber pendapatan yang mendukung kemandirian keluarga Anda. Mari kita kembali sejenak ke dapur kayu untuk membahas teknik memasaknya yang unik. Memasak di atas tungku kayu membutuhkan kepekaan dan perasaan, bukan sekadar memutar tombol suhu. Ini adalah keterampilan yang akan menyelamatkan Anda saat krisis pangan terjadi. Anda harus belajar membaca nyala api. Bagian tengah tepat di atas api adalah area terpanas untuk menumis atau merebus air dengan cepat. Sementara bagian pinggirnya lebih sejuk, cocok untuk memasak dengan lambat. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda ingin memasak sup daging dan tulang. Di atas kompor gas, ini akan menghabiskan banyak bahan bakar mahal. Tapi di atas dapur kayu, Anda cukup menaruh panci tebal di sudut tungku. Anda membiarkan sup itu mendidih perlahan selama berjam-jam sejak pagi hingga sore, sambil tungku tersebut menghangatkan rumah Anda. Proses memasak lambat ini mengekstrak semua nutrisi dan kolagen dari tulang, menghasilkan kaldu yang luar biasa lezat dan bergizi. Daging yang keras sekalipun akan menjadi sangat empuk. Keterampilan memanfaatkan perbedaan suhu di atas pelat besi ini adalah seni kuliner tingkat tinggi yang diwariskan dari nenek moyang kita. Tentu saja, memiliki dapur kayu dan sistem pemanas mandiri berarti Anda harus siap merawatnya. Perawatan adalah kata kunci dalam hidup off-grid. Anda tidak bisa menelpon teknisi setiap kali ada masalah. Anda adalah teknisinya. Merawat tungku kayu bukanlah hal yang rumit, tetapi membutuhkan kedisiplinan. Mitos yang beredar adalah bahwa tungku kayu selalu membuat rumah kotor oleh abu. Kenyataannya, jika Anda tahu tekniknya, proses ini sangat bersih. Contohnya adalah rutinitas pagi. Sebelum menyalakan api baru, Anda harus membersihkan laci abu di bagian bawah tungku. Abu ini tidak dibuang ke tempat sampah. Abu kayu murni sangat kaya akan kalium. Anda menyimpannya di dalam ember besi. Nanti abu ini akan ditaburkan di kebun sayur sebagai pupuk alami yang sangat baik, atau bahkan bisa diolah menjadi sabun tradisional. Selain itu, Anda juga harus membersihkan cerobong asap secara berkala agar aliran udara tetap lancar dan mencegah risiko kebakaran. Menguasai cara merawat peralatan vital ini memberi Anda rasa percaya diri yang luar biasa. Anda tahu persis bagaimana sistem rumah Anda bekerja dari A sampai Z. Sekarang, mari kita lihat ruang penyimpanan atau pantry tempat stopless Anda berada. Sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi persediaan makanan adalah pemandangan paling indah bagi seseorang yang hidup mandiri. Ini adalah mahkota dari kerja keras Anda. Pengorganisasian sangatlah penting di sini. Jika Anda hanya menumpuk stopless secara acak, Anda akan kesulitan mencarinya saat dibutuhkan. Bayangkan Anda masuk ke ruang penyimpanan yang tertata sempurna. Rak-rak kayu kokoh berdiri di sepanjang dinding. Anda mengelompokkan stopless berdasarkan jenisnya. Satu sisi penuh dengan sayuran fermentasi seperti asinan kubis. Sisi lain dipenuhi buah-buahan dalam sirup, selai, dan jeli. Di rak paling bawah yang lebih sejuk, Anda menyimpan stopless berisi daging dan kaldu tulang. Setiap stopless diberi label yang rapi bertuliskan nama isi dan bulan pembuatannya. Anda bisa berjalan dalam kegelapan dan tahu persis di mana letak saus tomat berada. Kerapian ini bukan obsesi tanpa alasan. Ini adalah sistem manajemen persediaan tingkat tinggi. Dengan melihat rak-rak ini, Anda bisa langsung menghitung berapa lama keluarga Anda bisa bertahan tanpa harus berbelanja. Kemandirian bukan berarti Anda harus menjadi pertapa yang terisolasi dari manusia lain. Sebaliknya, gaya hidup ini justru sering menciptakan ikatan komunitas yang jauh lebih kuat. Ketika uang tunai kehilangan nilainya atau sistem perbankan terganggu, sistem barter kembali menjadi raja. Sistem barter adalah transaksi paling adil yang pernah ada.
Jika Anda memiliki terlalu banyak stopless selai stroberi, sementara tetangga Anda memiliki peternakan ayam yang menghasilkan banyak telur, kalian bisa saling bertukar. Bayangkan skenario ini. Anda berjalan ke rumah tetangga membawa sekeranjang sayuran segar dari kebun dan beberapa stopless acar. Anda duduk bersama mereka, minum teh dari kendi kayu, dan sepakat untuk menukarnya dengan 2 rak telur segar dan sekantong bulu domba untuk pakaian. Tidak ada pajak, tidak ada biaya admin bank. Hanya pertukaran nilai kerja yang murni antar manusia. Memiliki persediaan makanan yang melimpah tidak hanya mengamankan keluarga Anda, tetapi juga memberi Anda daya tawar yang sangat kuat di komunitas. Anda menjadi aset berharga bagi lingkungan sekitar, bukan beban. Mari kita bahas dampak gaya hidup ini terhadap ketahanan mental. Pekerjaan fisik seperti memotong kayu, berkebun, dan mengawetkan makanan membentuk karakter manusia yang tangguh. Manusia modern sangat rentan terhadap depresi karena mereka merasa kehilangan kontrol atas hidupnya. Namun, saat tangan Anda berlumuran tanah dan keringat Anda menetes saat membelah kayu, Anda terhubung kembali dengan realitas. Contohnya sangat jelas saat menghadapi cuaca ekstrem. Ketika badai salju parah diramalkan akan datang, orang kota akan panik berebut bahan pokok di swalayan. Jantung mereka berdebar kencang penuh ketakutan. Sebaliknya, orang yang mandiri menghadapi berita badai dengan ketenangan yang luar biasa. Anda hanya memeriksa tumpukan kayu untuk memastikan jumlahnya cukup. Anda melihat rak stopless yang penuh. Anda mengunci pintu dan duduk santai di depan api yang menyala hangat. Tidak ada kepanikan, hanya ada kedamaian. Kekuatan mental semacam ini terbentuk dari rutinitas harian yang menuntut kerja keras. Anda tahu batas kemampuan Anda, dan Anda tahu bahwa alam telah menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk bertahan. Banyak orang ragu untuk beralih menggunakan kayu bakar karena alasan lingkungan. Ada mitos besar yang menyebutkan bahwa membakar kayu itu merusak alam dan menyebabkan deforestasi. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat fatal. Praktik kemandirian sejati sangat peduli pada kelestarian hutan. Kita tidak menebang pohon tua yang sehat. Kita mengumpulkan kayu dari cabang yang patah, pohon yang mati secara alami, atau sisa penebangan yang tidak terpakai. Bayangkan Anda berjalan di hutan terdekat setelah musim badai. Banyak dahan besar berserakan di tanah. Jika dibiarkan, dahan ini bisa memicu kebakaran hutan di musim panas. Anda memotongnya dan membawanya pulang. Anda justru membantu membersihkan hutan. Selain itu, karbon yang dilepaskan oleh pembakaran kayu adalah bagian dari siklus karbon alami saat ini, berbeda dengan pembakaran batu bara yang melepaskan karbon purba. Jika Anda juga menanam pohon di lahan Anda, sistem ini menjadi sepenuhnya netral karbon. Hidup mandiri dengan kayu bakar mengajarkan kita untuk menghormati alam, mengambil secukupnya, dan merawat ekosistem yang menopang kehidupan kita. Kemandirian tidak akan bertahan lama jika tidak diwariskan. Mengajarkan keterampilan ini kepada anak-anak adalah investasi masa depan yang paling berharga. Di sekolah, mereka diajarkan rumus matematika rumit, tetapi mereka tidak diajarkan cara menyalakan api atau menanam makanan. Kitalah yang harus melengkapi pendidikan mereka. Anak-anak yang tumbuh dengan melihat orang tuanya mandiri akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Sebagai contoh, saat Iwonka membuat hiasan Paskahnya, dia melibatkan anak-anak. Mereka diajak keluar rumah untuk mencari ranting yang bagus dan lumut yang segar. Mereka duduk bersama di lantai, mewarnai kulit telur dengan bahan pewarna alami dari kulit bawang merah. Mereka belajar bahwa keindahan bisa diciptakan dari nol, tidak harus dibeli di mal. Mereka juga diajak membantu menyusun stopless makanan di rak bawah tanah. Mereka paham bahwa makanan berasal dari tanah, bukan dari aplikasi pengiriman online. Anak-anak ini tidak akan mudah ketakutan jika suatu saat listrik padam atau internet mati. Mereka telah dibekali dengan ilmu bertahan hidup yang sesungguhnya. Puncak dari ujian kemandirian ini datang saat musim dingin tiba. Musim dingin adalah hakim yang adil atas semua persiapan yang telah Anda lakukan sepanjang tahun. Jika Anda malas di musim panas, Anda akan menderita di musim dingin. Tapi jika Anda bekerja keras mengumpulkan kayu dan mengisi stopless, musim dingin menjadi musim yang penuh perayaan. Coba rasakan suasana ini. Di luar sana, salju turun dengan lebat, menutupi seluruh jalanan. Suhu turun jauh di bawah titik beku. Anda tidak bisa pergi kemana-mana. Namun, di dalam rumah suhunya sangat nyaman. Dapur kayu Anda memancarkan panas yang lembut. Di atas meja makan, terhidang roti panggang, sup daging yang kental, dan stopless berisi buah ceri yang manis.
Anda melihat keluar jendela, melihat badai putih yang ganas, dan Anda merasa sangat aman. Alam tidak bisa menyentuh Anda. Anda telah memenangkan pertarungan melawan cuaca ekstrim hanya dengan mengandalkan akal sehat dan persiapan. Inilah momen di mana Anda akan sangat bersyukur atas setiap tetes keringat saat membelah kayu dan mengawetkan sayuran berbulan-bulan sebelumnya. Manfaat terakhir dan mungkin yang paling didambakan banyak orang dari kemandirian adalah kebebasan finansial yang nyata. Bayangkan hidup tanpa teror tagihan bulanan. Saat Anda memproduksi energi sendiri dari kayu bakar dan makanan Anda sendiri dari kebun, biaya hidup Anda turun secara drastis. Anda tidak lagi menjadi budak sistem yang mengharuskan Anda bekerja siang malam hanya untuk membayar cicilan kebutuhan dasar. Mari kita visualisasikan momen kemenangan ini. Di awal bulan, kotak pos Anda biasanya penuh dengan surat tagihan listrik, tagihan gas, dan tagihan air. Namun bulan ini, Anda membuka surat dari perusahaan gas yang menunjukkan tagihan Anda nol karena Anda memutus jalurnya. Tagihan listrik Anda sangat kecil karena Anda tidak memakai pemanas elektronik. Anda tersenyum lebar dan merobek surat-surat yang tidak lagi menakutkan itu. Uang yang berhasil Anda hemat bisa digunakan untuk membeli tanah, membeli emas, atau sekadar menikmati waktu luang yang lebih banyak bersama keluarga. Hidup mandiri memberikan Anda kebebasan waktu dan uang yang tidak pernah bisa diberikan oleh gaya hidup konsumtif modern. Pada akhirnya, kehidupan mandiri bukanlah tentang kembali ke zaman batu, melainkan tentang mengambil kendali penuh atas nasib kita sendiri. Kita telah melihat bagaimana sepotong kayu dan stoples kaca bisa menjadi perisai terkuat melawan ketidakpastian dunia modern. Dari kehangatan dapur kayu yang menyatukan keluarga, persediaan makanan yang menjamin kelangsungan hidup di musim dingin yang keras, hingga kreasi indah hiasan Paskah Iwonka yang membuktikan bahwa bertahan hidup juga bisa penuh dengan seni. Puncak dari semua ini adalah kebebasan mutlak, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari tagihan yang mencekik, dan kedamaian pikiran yang tak ternilai harganya. Anda tidak lagi menjadi korban keadaan. Anda adalah pencipta keamanan Anda sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan mengeksplorasi jalan menuju kemerdekaan sejati bersama kami. Jika Anda terinspirasi, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan berikan like agar pesan kemandirian ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Sekarang, saya punya satu pertanyaan untuk Anda jawab di kolom komentar. Apa hal pertama yang akan Anda siapkan di rumah Anda hari ini untuk memulai langkah hidup mandiri? Apakah mulai menimbun stoples makanan atau mencari kayu bakar? Mari berdiskusi di bawah.